Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ion, Nafa Urbah, Nelsiani, dan saya sendiri Sumiati. Adapun submateri yang akan kami bahas hari ini adalah 1. Pengertian teknologi, 2. Apa saja 5 jenis teknologi wirausaha biologi. Pengertian teknologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gary J. Onley berpendapat bahwa teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara meristem untuk memecahkan masalah. Teknologi menurut Joyo Hadikusumo, teknologi menyangkut hal pengetahuan objektif yang diterapkan di bidang perancangan termasuk mengenai peralatan teknisnya. Dengan kata lain, teknologi mencakup teknik dan peralatan untuk menyelenggarakan rancangan yang didasarkan atas hasil sains. Teknologi tidak dapat hanya dipahami sebagai benda-benda konkret saja, seperti mesin, alat, perkakas, dan lain sebagainya. Seperti terlihat dari asal katanya, teknologi adalah sebuah ilmu, yaitu ilmu untuk membuat suatu alat, perkakas, mesin atau bentuk-bentuk konkret lainnya sebagai penerapan kaidah dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan untuk memudahkan aktivitas atau pekerjaan manusia. Kamus Besar bahwa teknologi ini memiliki arti sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu terapan, dan arti yang kedua yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, pengertian teknologi secara umum. Teknologi adalah cara atau metode untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Adapun dasar-dasar penciptaan teknologi adalah kebutuhan pasar, solusi atas permasalahan, aplikasi berbagai bidang keilmuan, perbaikan efektivitas dan efisiensi produksi, serta modernisasi. Baiklah, di sini kami akan membahas 5 jenis teknologi dalam wirausaha biologi. Yang pertama, pemanfaatan limbah tahu sebagai media pertumbuhan Aspergillus flavus untuk produksi enzim protease. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu efektivitas isolat jamur pelapuk dan mikroorganisme lokal dalam menguraikan limbah kulit kakao. Nah, dalam kulit buah kakao merupakan salah satu hasil samping kakao yang belum dimanfaatkan. Untuk itu, menggunakan limbah kakao, kulit, dan mengurangi penyakit sumber inokulum di perkebunan kakao. Nah, 3 jenis jamur busuk, Pleurotus, Osteoratus, Trichoderma sp, dan mikroorganisme lokal. Di mana salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengolah limbah kakao menjadi pupuk organik secara mudah adalah dengan menggunakan mikroorganisme pelapuk. Salah satu teknik pengolahan limbah kakao adalah secara biologis dengan memanfaatkan organisme yang mampu menghasilkan enzim pendegradasi dinding sel seperti selulase, hemiselulase, dan enzim pemecah lignin. Adapun metode-metode penelitiannya itu, yang pertama itu ada peremajaan isolat, di mana pada penelitian digunakan isolat jamur Pleurotus, Osteoratus, dan Trichoderma harsinanum dengan singkatan TR, serta formulasi bakteri dekomposer mikroorganisme lokal MOL koleksi Laboratorium Bioteknologi Pusat Kegiatan Penelitian. Yang B, pembuatan substrat bahan organik sebagai media tumbuh isolat jamur, di mana pembuatan substrat bahan organik ini menggunakan serbuk gergaji, dedak, kapur pertanian dengan perbandingan pertama-tama serbuk gergaji sebanyak 24 kg, selanjutnya dicampur dengan dedak sebanyak 4,8 kg dan kapur sebanyak 240 gram, dicampur rata-rata dengan ditambahkan air sampai merata. Kemudian yang nomor C yaitu isolasi dan peremajaan jamur pelapuk, di mana prosedur peremajaan mikrobia mengacu pada isna ini. Isolat jamur yang ada dipotong dengan ukuran 1 cm dikali 1
lalu dipindahkan ke cawan Petri yang berisi medium potato dextrosa agar PDA dan diinkubasi pada suhu kamar selama 5 hari. Kecepatan pelapukan limbah kulit kakao yaitu diaplikasikan mengerubah pelapuk dapat memberikan efek terhadap percepatan penurunan kandungan lignoselulose pada bahan organik yang diuji. Mikroorganisme pelapuk dapat tumbuh dengan baik pada media kulit buah kakao karena dari masing-masing mikroorganisme tersebut memiliki kemampuan untuk dekomposisi. Selanjutnya adalah pembuatan minuman probiotik air kelapa muda dengan starter Lactobacillus casei strain Sirota. Saya akan menjelaskan tentang komparasi yield nata de tomato dengan nata de coco berdasarkan durasi fermentasi. Nata adalah bahan menyerupai gel atau agar-agar yang terapung pada medium yang mengandung gula dan asam. Hasil bentukan mikroorganisme Acetobacter psyllium. Nata pada dasarnya merupakan selulosa. Apabila dilihat di bawah mikroskop akan tampak sebagai suatu massa fibril tidak beraturan yang menyerupai benang atau kapas. Untuk memperoleh hasil yang baik, media harus disesuaikan dengan syarat tubuh bakteri tersebut. Kandungan serat yang tinggi pada nata memberikan keuntungan pada manusia yang mengonsumsinya, yaitu sebagai penurunan kolesterol, glukosa darah pada penderita diabetes mellitus, mencegah konstipasi, mengendalikan berat badan, atau mencegah obesitas. Nutrien yang dibutuhkan oleh bakteri selama proses kehidupannya adalah makanan yang mengandung unsur C, H, O, dan N yang berguna untuk menyusun protoplasma. Nata de coco tanpa GA dengan lama fermentasi 10 hari memberikan yield paling baik dengan ketebalan 1,1 cm dan berat 600 gram. Sedangkan pada nata de tomato dengan CA memberikan yield terbaik dengan ketebalan 0,5 cm pada lama fermentasi 10 hari. Tomat dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan nata, sedangkan untuk nata de coco terbaik pada perlakuan tanpa fermentasi 10 hari dengan berat 600 gram. Selanjutnya adalah pembuatan biogas dari campuran kulit pisang dan kotoran sapi menggunakan bioreaktor anaerobik. Biogas merupakan sebuah proses produksi gas bio dari material organik dengan bantuan bakteri. Proses degradasi material organik ini tanpa melibatkan oksigen disebut anaerobic digestion. Gas yang dihasilkan sebagian besar berupa metana. Material organik yang terkumpul pada digester atau reaktor akan diuraikan menjadi 2 tahap dengan bantuan 2 jenis bakteri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari variasi campuran kulit pisang dengan kotoran sapi sebagai starter dalam pembentukan biogas dan mengetahui volume gas yang dihasilkan pada proses anaerobic digestion dengan menggunakan kotoran sapi sebagai starter. Adapun metode yang dilakukan pada penelitian ini, yang pertama tahap pretreatment pada bahan baku, yaitu mencampur kotoran sapi dan air dengan perbandingan 1:2. Bahan baku kulit pisang menggiling kulit pisang dan air dengan perbandingan 1:3. Tahap kedua adalah tahap pencampuran, mengukur limbah kulit pisang sehingga volume 2000 ml, kemudian menambahkan kotoran sapi sebanyak 4 kg dan kulit pisang yang sudah digiling sebanyak 2000 ml. Selanjutnya adalah tahapan fermentasi dengan cara memasukkan campuran kulit pisang dan kotoran sapi tersebut ke dalam reaktor fixed dome, kemudian menutup dengan rapat. Kemudian menambahkan pipa dan keran pada tutup reaktor sebagai aliran gas dan menyalurkannya ke dalam penampung, dan terakhir mengamati volume gas yang telah dihasilkan dalam rentang waktu 24 jam. Sekian dari pembahasan kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.